Assalamualaikum, Prof. Ya, bagaimana sudah bisa kita mulai barangkali ya. Ini yang hadir baru berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh ya, baik. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebentar dulu suara saya sudah kedengaran nggak ya? Jelas, Prof. Baik, Kedengaran baik. nih, Prof. Baik, Jelas. baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. insya Allah kita lanjutkan sesi diskusi kita pada hari ini dengan menampilkan makalah. Ini benar ya, makalahnya Saudara Arjung Marendeng. Sejarah lisan antara sumber alternatif dan problem validitas. Oh ya, baik, validitas ya. Maka ini akan dibahas oleh Saudara Tuti Wahyuni dan Saudara Muhammad Farid Wajdi. Moderator kita hari ini adalah Saudara Indah Sari Dewi. Indah sudah hadir ya? Izin, Prof. Tadi Indah Sari Dewi itu masih di jalan, Prof. Oh ya, jadi ya kita kondisikan saja siapa yang mestinya sebagai pengganti. Karena sebentar dulu, ini kan masih ada makalah yang belum didiskusikan ya, masih ada satu barangkali, atau sudah selesai. Terakhir hari ini, Prof. Terakhir, apa, Oh, Aju Merinding terakhir yang oh, terakhir. Oh pembagiannya. ya, Iya, Prof. Ini Prof, saya yang terakhir pekan depan insya Allah. oh ya Oh, itulah Ya, ya, itu Wahyu ini kan tetap ya, seingat saya masih ada satu. Ya baik. Kita mulai saja ya, kita langsung mempersilakan moderator kita. Apa moderator kita sudah hadir ya, atau ada yang bisa gantikan sementara supaya tetap biar jalan. saya, Prof. Ya, Ya silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. puji di Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatannya sehingga kita bisa dapat melakukan forum untuk belajar di dalam historiografi. Izin Prof, terima kasih kepada Prof. Dr. Haji Musafir, Pramugari MSI, sebagai dosen pengampu. Terima kasih juga buat Arjo Marende dan semua teman-teman yang sudah berada di room Zoom ini guna mendengarkan pemateri yang akan memaparkan tugas individunya dengan berjudul antara lisan antara sejarah lisan antara sumber alternatif dan problem validitas. Untuk mengefisienkan waktu, Prof, saya langsungkan saja untuk Arju Marende untuk memaparkan materinya. Dipersilakan Arju Marende. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang atau pada mata kuliah historiografi. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang historiografi sejarah lisan, para sumber alternatif dan problem validitas. Dan sebelumnya izin kepada dosen pengampu Prof. Dr. Haji Musafir Babari MSI. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada bab 1 pendahuluan. Eh, Sejarah sebagai disiplin ilmu tidak hanya bertumpu pada sumber tertulis, tetapi juga berkembang melalui pemanfaatan sumber alternatif seperti sejarah lisan atau oral history. Dalam perkembangan historiografi kontemporer, sejarah lisan menjadi pendekatan penting karena mampu menghadirkan perspektif pengalaman langsung dari pelaku sejarah yang seringkali tidak terdokumentasi dalam arsip resmi. Eh, jadi kesimpulan daripada terbelakang ini bahwa jelaskan tentang
bahwa sejarah itu tidak hanya ada dalam sejarah buku-buku resmi atau arsip, melainkan kadang dalam bentuk foto, foto keluarga penjajah ataupun para tokoh-tokoh pahlawan misalnya itu sejarah Indonesia. Kemudian mengetesingkan waktu, mungkin saya masuk ke bagian A pembahasan di bab 2. Bagian A ada kedudukan sejarah lisan sebagai sumber alternatif dalam kajian historiografi modern. Jadi perlu kita ketahui sejarah lisan dalam perkembangan historiografi modern menunjukkan transformasi yang signifikan dari yang semula dipandang sebagai sumber pelengkap menjadi sumber alternatif dan memiliki legitimasi ilmiah dalam historiografi klasik. Sumber tertulis seperti arsip, dokumen resmi, dan catatan administratif ditempatkan sebagai sumber utama karena dianggap memiliki tingkat objektivitas yang tinggi. Namun, pendekatan ini cenderung mengabaikan pengalaman kelompok masyarakat tertentu, khususnya kelompok marginal yang tidak memiliki akses terhadap produksi dokumen tertulis. Artinya apa? Bahwa terkadang Bapak sejarah seperti yang dimaksud dalam bagian A itu kadang mengabaikan hal-hal penting yang hal-hal yang tidak dianggap penting yang justru itu menjadi penting. Misalnya peran tokoh-tokoh masyarakat pribumi dalam itu kan jarang ditulis dalam sejarah perlawanan di Indonesia. Kebanyakan yang ditulis dalam buku-buku sejarah kan pahlawannya. Kemudian untuk bagian B, problem validitas dalam penggunaan sejarah lisan serta upaya metodologis untuk mengatasinya. Meskipun memiliki kontribusi yang signifikan, seperti yang dijelaskan tadi di bagian A, sejarah lisan menghadapi tantangan serius terkait validitas dan rehabilitas data. Permasalahan utama terletak pada sifat subjektif ingatan manusia. Ya memang seperti yang kita pahami bahwa sejarah itu misalnya kita wawancara kepada sesuatu narasumber, ada beberapa tokoh masyarakat ataupun pemuka agama, pemuka adat. Ketika kita bertanya tentang masalah penjajahan di Indonesia misalkan, itu kadang-kadang bukan kurang informasinya, tapi lebih saking masyarakat ini menggebu-gebu ketika ditanya masalah penjajahan. Jadi seperti yang dimaksud di bagian B. Kemudian selain itu bias personal, normatisasi masa lalu, serta tidak tepatan kronologis seringkali menjadi kendala dalam penggunaan sejarah lisan. Sebagai sumber sejarah, kritik terhadap validitas ini menjadikan sebagian sejarawan meragukan tingkat akurasi data yang diperoleh melalui wawancara lisan, terutama jika dibandingkan dengan sumber tertulis yang dianggap lebih stabil dan dapat diverifikasi. Namun demikian, dalam perspektif historiografi modern, subjektivitas dapat menjadi kekuatan analisis dalam memahami makna, persepsi, dan interpretasi individu terhadap suatu peristiwa sejarah. Sejarah lisan tidak hanya merekam fakta, tetapi juga merekam bagaimana kita tersebut dipahami, dimaknai oleh pelaku sejarah. Oleh karena itu, kualitas dalam sejarah lisan perlu dipahami tidak hanya dalam kerangka kebenaran faktual, tapi juga dalam dimensi kebenaran interpretatif. Untuk mengatasi problem validitas tersebut, diperlukan pendekatan metodologis dan sistematis. Misalnya, pertama penerapan triangulasi data
menjadi langkah penting, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan sumber lain seperti arsip dokumen tertulis maupun kesaksian dari narator lain. Kemudian yang kedua, kritik sumber harus tetap dilakukan, baik kritik eksternal untuk menilai keaslian sumber maupun kritik internal. Eh, Mungkin yang dimaksud di sini adalah dalam mencegah problem validitas dalam sejarah lisan itu perlu kita melakukan mengikuti langkah-langkah penulisan sejarah, mulai dari heuristik, interpretasi, verifikasi, dan historiografi. Jadi ini yang dimaksud di paragraf kedua. Kemudian selain itu, reflektivitas penelitian menjadi aspek penting dalam menjaga validitas penelitian. Penelitian harus menjadi persis posisi dan potensi bias yang dimilikinya selama proses pengumpulan dan analisis dasar. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis. Berdasarkan ukuran tersebut, dapat disimpulkan bahwa problem validitas dalam sejarah lisan merupakan tantangan metodologis yang inheren, namun dapat diminimalisasi melalui pendekatan ilmiah yang tepat dengan strategi metodologis yang memadai. Sejarah lisan tetap memiliki posisi yang kuat sebagai sumber alternatif dalam penelitian sejarah. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada hari ini. Bidang kurang yang mau dilakukan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, itulah tadi dari hasil paparan saudara Aryo Mahendra. Di sesi kali ini ada dua pembahas, yaitu Ruki Wahyuni dan saudara Muhammad Faridwan. Jadi untuk membahas dari apa yang dipaparkan materi pendek, saya langsung saja untuk pertama ke Tuti dulu. Akan lebih membahas dari apa yang dipaparkan materi. Tuti, Baik, silakan saudari Tuti. baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai pembahas utama. Jadi di sini saya mau merefleksi ulang di makalahnya terdapat pernyataan bahwa meskipun memiliki kontribusi yang signifikan, sejarah lisan menghadapi tantangan serius terkait validitas dan reliabilitas data. Kemudian menjadi permasalahan utama terletak pada sifat subjektif ingatan manusia. Ingatan bukanlah representasi statis dari masa lalu, melainkan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, serta konteks sosial yang terus berubah. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya distorsi. Jadi, langsung saja pertanyaannya seperti ini. Di tengah berkembangnya teknologi dokumentasi dan arsip tertulis yang dianggap lebih objektif, apakah sejarah lisan masih memiliki posisi yang penting dalam penulisan sejarah modern? Jikapun masih penting, coba dikemukakan alasannya. Mungkin seperti itu moderator, saya kembalikan. Bagaimana? Sudah jelas dan paham saudara Aryo dengan apa yang dipertanyakan oleh saudara Tuti? Jelas moderator, jelas. Bagaimana? Satu dulu atau langsung dua saja? Bisa langsung dijawab juga. Langsung angkat. Oke. Sebaiknya langsung membahas kedua dulu. Jadi pembahas pertama, pembahas kedua, nanti sekaligus baru. Iya. Ya, saya lanjut lagi ke saudara
Muhammad Farid aja di Pak Farid. Ya, Ya, boleh dilanjut untuk saudara yang pembahas kedua. oke. Terima kasih saudara moderator. Terima kasih juga Pak Arjun atas penyajian makalahnya. Jadi mungkin saya kasih pengantar dulu ya. Eh, bahwa eh, topik sejarah lisan antara sumber alternatif dan problem validitas ini merupakan topik yang sangat menarik ya, karena berada di persimpangan antara ingatan manusia, identitas sosial, dan tentu metode ilmiah sejarah. Dalam kajian sejarah modern, sejarah lisan eh, tidak lagi dianggap sekedar pelengkap, melainkan dapat menjadi sumber utama untuk memahami pengalaman kelompok atau komunitas yang tidak banyak tercatat dalam arsip resmi. Uh, dan boleh dibilang bahwa sejarah lisan adalah suara orang biasa. Dokumen resmi biasanya ditulis oleh penguasa, birokrat, elit politik, atau institusi besar. Sejarah lisan ini membuka ruang bagi rakyat kecil, perempuan, masyarakat adat, korban konflik, buruh, nelayan, ataupun kelompok marginal lainnya. Uh, yang yang menarik yang ingin saya tanyakan, apakah ingatan manusia ini dapat dianggap sebagai bukti sejarah? Seberapa jauh memori uh, atau ingatan lisan ini dapat dipercaya? Kemudian tentu bagaimana cara kita memverifikasi kesaksian lisan uh, dari seseorang yang kita yakini sebagai sumber sejarah. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini menyangkut sejarah lisan sebetulnya banyak sekali. Uh, Terkait juga mungkin tentang etika, metodologi, tentang bagaimana bolehkah peneliti mengubah atau menyunting kesaksian narasumber, atau bagaimana menghadapi narasumber yang bercerita secara lisan, yang narasumber itu sendiri masih dalam keadaan trauma akan ingatan kolektifnya di masa lalu. Kemudian, apakah sejarah lisan ini harus selalu dicocokkan dengan arsip tertulis atau dokumen tertulis? Kemudian, bagaimana jika arsip resmi justru bias atau dimanipulasi? Bagaimana tradisi lisan ini mendapatkan pembenaran? Jadi, hal-hal itu yang masih menjadi tanda tanya di benak saya terkait apa yang tadi sudah dibahas oleh Saudara Arjun. Jadi ini menyangkut sumber lisan sebagai sumber alternatif dan problem validitasnya. Sekali itu Saudara Moderator yang bisa saya pertanyakan kepada penyaji makalah. Terima kasih. Bagaimana saudara pemateri argumentatif sudah paham dengan apa yang dipertanyakan dari saudara? Iya, salah jelas moderator. Silakan ya. Iya, terima kasih. Terima kasih atas kedua penanya dan juga moderator. Tadi yang pertama dari Tiwa ini menanggapi dan mempertanyakan paragraf dalam di bagian B, problem validitas data, di mana mengatakan bahwa di era modern hari ini sering berkembangnya teknologi, itu kemudian arsip, kemudian dokumen tertulis itu lebih dipercaya secara objektif. Kalau kita lihat secara kemudian dipertanyakan mengenai tentang apakah sejarah lisan itu masih menjadi sumber penting dalam penulisan sejarah. Tentu
kalau berdasarkan pengetahuan yang saya paham tentang sejarah itu, bahwa sejarah lisan itu masih memiliki peran penting dalam penulisan sejarah. Kenapa demikian? Karena dalam hal ini seperti yang disebutkan oleh saudara Tiwain tadi, bahwa dokumen tertulis, arsip itu juga berlandaskan hasil daripada riset atau penelitian dari wawancara. Yang awalnya bukan arsip, itu awalnya melakukan wawancara atau penelitian, entah itu misalnya anggaplah kita meneliti tentang di Jawa sana, atau meneliti tentang, atau di Selayar kita meneliti tentang Dato di Bandang itu. Nah, sebelum ada arsip tertulis atau dokumentasi resmi itu yang dipercaya oleh eh, mayoritas masyarakat, itu itu hanya menjadi sekitar cerita-cerita rakyat awalnya, hanya sebuah sejarah lisan. Lalu kemudian banyak yang meneliti tentang Datori Bandang, lahirlah dokumen-dokumen tertulis yang lebih dibaca secara objektif. Buku-buku sejarah yang perkenalkan tentang bagaimana perang Datori Bandang di Sulawesi menyebarkan Islam itu sendiri, khususnya di Selayar. Jadi tidak dapat dibungkiri, memang dalam penulisan sejarah itu kita hoki-hokian. Tidak ada yang benar-benar mutlak dalam sejarah. Tapi melalui dengan yang saya bahas dalam makal tadi tentang langkah-langkah sejarah itu bisa kita mendekati yang namanya eh, sempurnaan atau mendekati kemutlakan itu. Karena secara rasional bahwa manusia bisa menganalisis apakah ini kemudian masuk akal atau bagaimana. Jadi saya rasa sejarah lisan itu masih memiliki peran penting dalam penulisan sejarah. Kenapa? Karena ya kadang-kadang beberapa dokumen resmi itu yang seharusnya diceritakan atau dibukukan dalam ratusan halaman itu menjadi puluhan halaman saja. Kenapa? Karena sedikit sumber. Nah, disitulah kadang-kadang sejarah lisan penelitian ulang itu bisa dilakukan kembali untuk menambah referensi atau sumber terbaru, dan lahirlah penelitian terbaru. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari Tutiwa ini. Kemudian lanjut ke Saudara Muhammad Farid Wajidi tentang eh, di apa saya ini bagaimana posisi sejarah lisan itu misalnya dalam ingatan manusia. Sempat saya sebutkan tadi bahwa eh, saya pernah punya pengalaman. Em, saya ke toko buku Al-Farabi di kampus satu ini tuh beli buku, terus di kemudian tertutup di toko bukunya. Terus saya tinggal di ruko di sebelah toko itu. Dan ini kemudian saya tanya, "Nah, ini siapa namanya, umurnya berapa ini?" Terus eh, umurnya itu sekitar 80-an. Masih masih dapat itu zaman ini apa yang masa penjajahan itu, masih masih dia masih ingat pada saat saya tanya. Katanya jadi seputar pertanyaan saya tentang ke beliau, nenek ini, yang saya dapatkan di situ bahwa ingatan manusia itu bukan hilang atau dalam hal ini eh, trauma, sehingga mengurangi sumber sumber dari ingatan itu, atau
apa yang kemudian peristiwa yang terjadi pada masa itu. Justru yang saya lihat malahan lebih informasi yang kemudian dia bicarakan itu. Karena eh, secara fakta memang yang paling dikenang dalam pikiran manusia itu adalah hal-hal yang menyedihkan, bukan membahagiakan. Jadi kadang ketika anggaplah saya naik perahu ini tenggelam di lautan, tapi kemudian saya selamat. Nah, hal-hal seperti itu, duka-duka seperti itu yang kemudian paling eh, teringat jelas dalam ingatan manusia. Makanya saya bilang tadi, dalam penjajahan itu, kalau ada orang tua yang masih ingat tentang penjajahan itu atau lahir pada masa itu, eh, pernah juga saya tanya, kebetulan saya punya nenek itu sudah hampir 100 tahun umurnya. Sudah lebih, 100 tahun itu. Masa penjajahan Belanda di kepulauan itu. Kalau saya tanya, ya memang seperti yang saya bahas tadi, bahwa ingatan manusia itu, kalau bagi saya lebih berlebihan daripada kurang. Banyak yang kemudian mungkin karena semangatnya dan kesyukurannya terhadap bagaimana kemudian saya dapat hidup sampai hari ini melihat era modern. Eh, Kemudian yang selanjutnya apa tadi, tentang apakah di era modern hari ini, eh, misalnya problem validitas seperti yang dimaksud oleh saudara Muhammad Wajidi itu dapat diatasi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dari pertanyaan saudara Tiwa ini, bahwa ada yang disebut dengan langkah-langkah eh, langkah-langkah penulisan sejarah. Tadi saya sebutkan ada heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Nah, di situ kita dapat menganalisis lebih jauh tentang kemutlakan atau kebenaran daripada sejarah itu sendiri. Eh, Terus lalu kemudian misalnya sambil contoh tentang sejarah, eh, terus sambil contoh sejarah kepulauan saya. Jadi saya dari Kepulauan Kalmas, namun anehnya di ini kan wilayah Kepulauan Pangkep. Namun eh, dari 50% warga Kabupaten Pangkep itu dari kepulauan, dan 50%-nya itu rata-rata dari suku Mandar, yang seharusnya saya pikir itu dari Bugis dan Makassar. Tapi ternyata kebanyakan pulau-pulau di Kepulauan Pangkep itu mereka eh, orang-orang dari suku Mandar. Nah, eh, bagaimana kemudian eh, sehingga proses migrasi atau mendiami wilayah itu juga awalnya berbentuk sejarah lisan. Baru di tahun 2000 berapa itu ada yang menulis tentang migrasi ke pulau-pulau kecil Sang Sulbar. Eh, yang kalau yang saya pahami, ada salah satu dokumen tertulis itu yang mengatakan bahwa pada masa eh, perang POC atau perang saudara antara Sultan Hasanuddin dan eh, siapa Arung Palaka itu, dan lalu kemudian perang-perang lainnya itu, ada sumber yang saya ingat jelas bahwa ternyata eh, di di Sulbar ini, di kerajaan Nasaluk itu Bawinanga itu, 14 kerajaan yang
bersatu membentuk organisasi bernama Mandar. Jadi kemudian itu ternyata punya hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan wilayah Guatalo. Salah satunya di Kerajaan Bajeng. Nah, Kerajaan Bajeng ini lalu kemudian menginformasikan kepada Kerajaan Siang di Pangkep, mengatakan bahwa eh, masyarakat suku Mandar itu sudah tidak memiliki tempat mengungsi masyarakatnya. Akhirnya para apa Kerajaan Siang ini diutus rajanya untuk memberitahukan kepada raja-raja di Sulawesi Barat untuk memberikan sebagian wilayah sebagai hadiah bentuk partisipasi dalam eh, perjuangan dalam melawan penjajahan. Nah, sehingga akhirnya karena di bagian pegunungan pemukiman warga di Pangkep itu di Siang sudah full, kemudian pulau-pulau yang dekat itu seperti pulau banyak. Nah, itu juga sudah ditempati. Nah, lalu kemudian Kerajaan Siang ini memberikan yang awalnya itu Pulau Laya. Pulau Laya itu sekitar hampir 1 hari lah dari Pelabuhan Macini Baji itu. Nah, lalu kemudian eh, seiring berjalannya waktu karena eh, bagaimana kemudian orang Bugis, Makassar dan Sumandar itu dikenal sebagai pelaut ulung, sehingga mereka kemudian sangat menyukai yang namanya berlayar. Nah, Pulau Laya yang tadi saya sebutkan itu eh, full, sehingga alhasil bermigrasi lagi ke pulau-pulau lain. Seperti itu sampai seterusnya dan terakhir saya tahu di kepulauan saya yang terakhir itu ditempati oleh masyarakat-masyarakat dari Sulbar, Jawa dan Madura. Eh, jadi yang bisa saya simpulkan bahwa sejarah lisan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa semua memang berawal dari sejarah lisan, cerita-cerita rakyat. Tidak ada peristiwa yang kemudian sebelum peristiwa itu terjadi sudah tertulis, kecuali Al-Quran itu sendiri. Al-Quran kan bicara tentang sekarang, masa masa lalu dan masa yang akan datang. Jadi itu perbedaannya. Nah, jadi eh, bahwa sejarah lisan itu masih memiliki peran penting di era modern karena masih banyak sejarah-sejarah kemudian yang dianggap eh, objektif, namun kadang-kadang itu banyak manipulasi data di dalamnya. Anggaplah seorang tokoh raja yang seharusnya eh, dikenang dengan kebaikan-kebaikannya, namun di masyarakat dianggap eh, tidak memimpin dengan kebijaksanaan. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan terkait kehidupannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, itulah tadi jawaban dari aku. Dan kedua, saya akan kembalikan ke saudara Bukti dulu. Bagaimana saudara Bukti, apakah ada sanggahan, ada asumsi untuk bahkan dan saudara Andi Marti. Saudara Bukti, ya, saudara Bukti, halo. Iya baik, terdengar. Ya, apakah ada tambahan, sanggahan, atau ada asumsi dari jawaban saudara Argo? Baik,
Terima kasih sebelumnya atas jawaban yang telah diberikan oleh pemateri. Saya rasa sudah cukup. Oh, cukup. Ya, Assalamualaikum. Dan kita lanjut ke saudara. Jadi bagaimana saudara memperoleh jadi dengan jawaban dari saudara Arjun, apa adakah tambahan atau sanggahan atau ada asumsi lain dari saudara Farid jadi? Pak Farid? Ya, terima kasih saudara moderator. Eh, Terima kasih kepada Pak Arjun atas jawabannya. Eh, Tentu sejarah lisan ini, sebagaimana yang kita pahami, adalah eh, sejarah dalam ingatan manusia. Dan dalam konteks sejarah Sulawesi Selatan, tentu banyak orang-orang tua kita yang telah berumur eh, menyimpang ingatan eh, kesejarahan dan ingatan kesejarahan yang dimiliki oleh orang-orang tua kita itu yang kita maknai sebagai sejarah lisan yang dituturkan, eh, tentu ada banyak eh, bisa menimbulkan banyak kontroversi. Kenapa? Bisa saja satu keluarga memiliki eh, narasi tutur tentang sejarah keluarganya, namun sejarah yang dituturkannya tersebut bersinggungan dengan keluarga lain, sejarah keluarga lain. Dan keluarga lain ini juga tentu kadang memiliki versi tersendiri. Kadang memiliki versi tersendiri. Nah, yang ini mungkin yang menjadi eh, apa tantangan bagi seorang sejarawan dalam nantinya penulisan historiografinya. Karena eh, maaf Prof, saya ini pernah jadi wartawan. Jadi eh, dan banyak daerah-daerah di Pangkep itu pernah saya temui orang-orang tuanya, termasuk di pulaunya Pak Arjun ini. Saya pernah beberapa kali ke Liukang Kalmas. Dan ada banyak tentu yang perlu mendapatkan konfirmasi terkait sejarah lisan yang dituturkan tersebut. Jadi yang ada justru malah klaim-klaim kebenaran terhadap sejarah keluarga. Apalagi jika dia mengatakan eh, saya punya lontaranya. Dan eh, ini dalam ilmu filologi masih harus diteliti kebenarannya. Lontara tersebut misalnya umurnya berapa, kapan ditulis. eh, Kemudian kadang diakui bahwa lontara itu sudah lama sekali eh, mencatat misalnya sejarah Kerajaan Siang, sementara penulisan lontara tersebut diawali dengan Bismillah. Jadi masa kronologinya tidak nyambung. Karena kalau kita berbicara misalnya sejarah Kerajaan Siang Kuna, Islam belum masuk di situ. Jadi tentu lontara ini berbicara tentang periode yang lebih ke belakang. Jadi ini mungkin yang beberapa hal yang masih menjadi tanda tanya besar di benak saya, Prof, terkait sejarah lisan ini. Dan saya saya banyak menulis sejarah lisan beberapa daerah di Pangkep eh, tahun 2001, 2002, ya 2000. Dan semua orang yang pernah saya wawancara itu sudah meninggal semua. Jadi ini nampaknya sejarah lisan ini sama halnya kita mengatakan berlomba dengan kematian. Jadi sedapat mungkin sejarah lisan itu dikumpulkan dengan cepat karena penuturnya sendiri itu ya tentu tidak bisa eh, beru, apa dia seumur hidup, ada masa usianya, dan ketika
dia sudah tutup usia, berarti sejarah yang ada dalam ingatannya tentu juga akan hilang. Jadi ini saya kira beberapa problem mendasar terkait sejarah lisan. Dan ketika sejarah lisan itu dikonfirmasikan lagi ke beberapa keluarga, misalnya ketika kita berbicara dalam konteks sejarah kekaraengan atau sejarah di masa kerajaan masih berlangsung, ada banyak eh, hal kontroversial dari penuturan-penuturan yang didapatkan. Saya kira itu tanggapan balik saya atas eh, yang sudah dijawab oleh Saudara Arjun. Terima kasih, moderator. Itulah, terima kasih saudara Bapak Karim ya. Jadi telah menambahkan salah satu pengalamannya dalam sejarah. Oh ya, buat Tuti dan saudara Bapak Karim, jadi sudah tidak ada lagi yang akan mau dibahas. Kalau sudah tidak ada, nanti kita lanjut Izin ke moderator bisa menambahkan sedikit. Oh, yang mau menambahkan silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Saudara Muhammad Farid Wajidi. Makanya tadi sempat bilang bahwa kalau kita wawancara itu bukan kurang informasinya, malahan lebih. Nah, karena kenapa ya? Seperti yang dikatakan oleh Saudara Muhammad Farid Wajidi. Dan juga seperti yang saya jelaskan tadi bahwa eh, kadang kalau pengalaman saya kan saya tadi katakan saya bertanya malahan informasi yang saya dapatkan itu dilebih-lebihkan, bukan bukan kurang malah, tapi lebih. Contohnya seperti tadi, kayak misalnya ada beberapa tokoh masyarakat yang selalu ingin punya peran penting dalam peristiwa itu. Nah, itu yang menjadi lebih-lebihnya itu. Yang seharusnya dia tidak berperan penting, tapi karena masyarakat itu yang kemudian bercerita, makanya eh, seolah-olah dia mau berperan penting di dalamnya. Nah, itu yang seperti yang dikatakan. Namun bagi saya justru berbeda. Saya tidak mengatakan mereka ingin ikut andil dalam eh, cerita sejarah itu, cerita lisan yang kemudian diungkapkan oleh narasumber. Melainkan memang pada dasarnya manusia akan lebih mengingat tentang dirinya daripada orang lain itu. Nah, makanya kebanyakan orang kalau diwawancarai, eh, kita tidak boleh bilang apa ya, mereka mereka tokoh-tokoh ini kalau diwawancarai berbeda dengan tokoh yang lainnya yang yang ya, si A mengatakan bahwa saya lebih andil dalam eh, pada peristiwa itu daripada si B. Kemudian si B juga justru sebaliknya. Nah, sebenarnya bukan persoalan mereka ingin eh, mau lebih diunggulkan, melainkan memang eh, yang saya pahami begitulah standar eh, pemikiran masyarakat, apalagi yang misalnya yang eh, minim tentang dunia pendidikan itu. Jadi yang bisa mereka jelaskan itu pasti tentang lebih ke pada dirinya sendiri. Bukan berarti mereka ingin mengagung-agungkan misalnya keluarganya atau wilayahnya, kampungnya kan begitu. Akan tetapi memang ya seperti yang saya katakan tadi bahwa manusia itu kalau diwawancarai kalau kita bicara mayoritas minoritas kebanyakan pasti eh, lebih mengingat kondisi dirinya pada masa itu. Sehingga kadang-kadang kalau kita meneliti itu, kadang kita merasa, wah
Kenapa ini orang sombong sekali tentang wilayahnya, misalkan begitu. Kenapa seolah-olah mereka yang punya peran penting dalam penyiaran, padahal setelah Saanis lebih jauh ternyata pemikiran masyarakat itu bukan melahirkan kesombongan, tetapi itulah bentuk nyata bahwa mereka benar-benar ada pada masa itu. Mereka menggebu-gebu dalam bercerita. Coba bayangkan teman-teman ketika menceritakan hal-hal yang dianggap menggiurkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu kadang kita istilahkanlah lupa waktu itu saking asiknya itu bercerita itu. Nah itu yang kemudian terjadi dalam kadang-kadang dalam wawancara. Eh, Kemudian untuk pembandingan yang saya tahu itu sehingga lahirlah seorang penulis di kebanyakan kan penulis itu mayoritas lebih menulis ke kampung-kampung halamannya itu. Misalnya anggaplah saya pasti saya akan lebih dulu memfokuskan tulisan-tulisan saya. Misalkan saya jadi penulis, pasti akan lebih cenderung berfokus pada wilayah saya. Nah, itu yang terjadi di di era sekarang. Begitupun dengan dulu pasti lebih cenderung menulis di wilayahnya. Namun eh, saya pernah melihat salah satu penulis yang kemudian dia berdomisili atau keturunan orang Mandar, tapi dia lebih sering menulis tentang Makassar. Nah, di situ saya mendapat perbandingan bahwa eh, dia mencoba eh, membuat netralisir dalam penulisan sejarah, kemudian membuat apa toleransi dalam penulisan sejarah itu, bahwa tidak selamanya kita harus fokus pada hal-hal eh, yang berada di wilayah lingkungan kita, melainkan justru kita harus melihat dunia luar dan membawa pulang ke halaman kita itu. Jadi mungkin itu motivasi yang kemudian eh, dijadikan oleh penulis itu, yang salah satu tulisannya itu tentang Makassar 0 kilometer, nggak salah itu. Eh, Mungkin itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Moderator termut ki. Oh iya, uh, itulah tadi dari penjelasan dari pemateri di sesi 1, maka kita lanjut ke sesi kedua. Kita mulai dari Saudara Abdul Muthalib. Silakan, Saudara Abdul Muthalib. Baik, terima kasih, moderator. Mungkin saya izin menambahkan sedikit pembahasan yang tadi, sekaligus bertanya untuk pemateri. Tadi dibahas tentang masalah apa ya, validitas atau kebenaran dari sumber lisan itu sendiri. Lalu kemudian kedudukan sumber lisan itu sendiri yang ditanyakan oleh Saudari Tuti Wahyuni. Kemudian pertama saya akan menambahkan jawaban dari Saudara Haji Marendeng. Yang pertama adalah kembali ke pembahasan, mungkin ada di makalah tadi saya lihat, bahwa ditekankan sumber lisan itu adalah sumber yang dominan ke subjektivitas. Artinya apa? Adalah sumber lisan itu pasti dia mengacu atau lebih banyak yang namanya opini pribadi, lalu kemudian interpretasi. Makanya hal-hal yang
tadi dijelaskan oleh Saudara Arjun, seperti melebih-lebihkan suatu sumber cerita dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah hal yang wajar dalam sumber lisan itu sendiri. Lalu kemudian sumber lisan itu kedudukannya itu tidak bisa dipercayai 100%. Tidak bisa dikatakan dia itu adalah sumber yang benar dan tidak boleh dikatakan langsung itu salah. Karena kenapa? Untuk mengelola suatu sumber lisan itu ada yang namanya kritik sumber. Dalam penelitian sejarah itu menjadi langkah kedua dari metodologi penelitian sejarah. Yang pertama adalah heuristik, mengumpulkan sumber sejarah, lalu kemudian adalah kritik sumber. Caranya mengkritik bagaimana? Nah, di sini mengkritik bisa kita lihat, yang pertama adalah lihat biografi dari penelitinya, bukan cuma untuk mengenali peneliti tersebut, narasumber tersebut, tapi untuk menjadi tolak ukur apakah peneliti itu bisa dipercaya atau tidak. Sama halnya dengan perawi hadis. Nah, perawi hadis itu harus diketahui bagaimana ingatannya, dia hidup di zaman apa, di zaman Rasulullah atau tidak. Maka dari itu, biografi seorang narasumber itu sangat penting untuk diketahui oleh peneliti sebelum mewawancarai narasumber tersebut. Lalu kemudian cara mengkritisi hasil dari sumber lisan itu sendiri menggunakan sumber-sumber yang lain. Jadikan atau carikan pembanding, entah itu dari arsip atau sumber lisan dari narasumber yang lain, seperti itu. Jadi sumber lisan itu tidak bisa hilang, tidak bisa terhindar dari yang namanya interpretasi, opini, lalu pendapat pribadi. Karena kenapa? Sumber lisan itu dia lebih berfokus kepada subjektif, bukan objektif kepada orangnya. Seperti yang dikatakan pemateri, sumber lisan orang itu pasti akan lebih mengingat apa yang dia alami daripada apa yang dialami orang lain. Seperti itu. Mungkin saya dan tambahan saya. Lalu kemudian pertanyaan kepada Saudara Arjun. Ini berdasarkan pengalaman juga pada saat saya meneliti skripsi di Salabose. Ada satu daerah di Salabose itu, pada saat saya mencari narasumber, karena dalam skripsi itu kan ada minimal narasumber yang harus kita dapatkan. Ada satu narasumber yang sangat dipercaya oleh masyarakat, bahkan pada saat saya datang ke Salabose itu, masyarakat itu selalu bilang, oh tanya ini saja. Karena kalau kita tanya ini orang, itu sudah pasti, sudah fix sumbernya, karena dia mungkin kita bisa bilang dia sebagai yang paling tahu lah dalam sejarahnya ini masuknya Islam di Salabose. Lalu kemudian saya tanya, ada perspektif atau kalimat yang dia ucapkan, mungkin saya tidak bisa percaya 100%. Saya mengatakan begini, Salabose. Judul skripsi saya itu Maulid di Salabose. Narasumber tersebut mengatakan, ketika ada daerah yang mendahului Maulid di Salabose, daerah tersebut akan dilanda bencana, entah itu gempa, tsunami atau lain sebagainya. Lalu saya tanya, apakah ini benar? Lalu orang tersebut mengatakan, ini fakta karena banyak kejadian-kejadian. Nah, pertanyaan saya kepada saudara pemateri, hal seperti ini mungkin kita bisa bilang adalah
mitos karena tidak ada mungkin dalam kepercayaan kita tidak ada yang namanya harus mendahului satu daerah bermaulid atau mengadakan suatu agenda itu ada konsekuensi dari alam itu sendiri seperti itu. Apakah sumber tersebut itu harus dipercaya atau bagaimana pandangan dari saudara pemateri? Karena kenapa? Orang ini sangat sangat dipercaya di daerah tersebut. Bahkan pada saat saya tanya dari 6 narasumber selain orang ini, 6 narasumber itu serentak menjawab, tanya saja ini orang, tanya saja ini orang. Dia itu yang lebih tahu seluk-beluknya ini agenda. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Saya kembali ke Ya, dipahami ya, Saudara pemateri Arjo Marinding. Iya. Ya. Ya, langsung saja ditanggapi. Ya, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Sangat menarik tadi pahaman dari saudara Abdul Muthalib tentang penelitiannya tentang masjid di Salabose, tentang keunikan daripada Maulid Nabi di Salabose itu sendiri, terletak di Sulawesi Barat. Kalau misalnya kita diskusi di luar itu mungkin akan mengatakan itu kembali lagi kepada diri masing-masing. Tapi karena ini forum siswa mungkin saya akan mencoba bicara lebih secara akademisi. Jadi kalau pandangan saya terkait itu, terkait argumentasi atau ungkapan yang kemudian diuraikan oleh narasumber tersebut. Pertama, mungkin saya sepakat dengan apa yang dikatakan saudara Abdul Muthalib. Pertama, mungkin kita cari tahu dulu beliau ini dari mana, kemudian umurnya sudah berapa, dan apa kegiatan sehari-harinya. Itu mungkin yang pertama. Karena seperti yang sampaikan oleh saudara Abdul Muthalib bahwa meskipun faktanya itu mitos, karena tapi kita tidak boleh langsung membenarkan atau menyalahkan budaya orang lain itu atau adat istiadat wilayah-wilayah tersebut, karena ya lagi-lagi kita sama-sama manusia, berbeda-beda budaya. Namun kemudian yang kedua, mungkin saya akan lebih mengacu pada seperti yang dikatakan tadi saudara Abdul Muthalib, bahwa sempat mengatakan bahwa ketika Maulid Nabi di Salabose itu didahului oleh masjid-masjid lainnya di wilayah itu, maka akan terjadi bencana-bencana itu. Jadi mungkin saya akan melakukan apakah di tahun-tahun sebelumnya pernah ada salah satu masjid yang mendahului Masjid Salabose itu. Lalu kemudian kalau ada, mari kita cari tahu lagi, apakah pada saat itu ada terjadi bencana. Tidak mesti harus di masjid yang mendahului itu, mungkin di wilayah-wilayah setempat. Kalau memang ada, itu bisa diverifikasi kembali. Kita lihat kembali. Dan yang ketiga mungkin yang akan saya lakukan itu bukan hanya sekedar mewawancarai tokoh tersebut, melainkan coba kita ke
masjid-masjid di sekitarnya. Bagaimana kemudian mereka mempercayai tentang hal itu? Masjid-masjid yang mungkin berpotensi untuk eh, men- mendapat bencana itu. Coba kita eh, wawancara ke sana dulu. Apakah mereka percaya tentang itu dan apakah lebih mayoritas banyak yang percaya atau tidak? Nah, itu mungkin yang keempat. Eh, yang kelima, mungkin langsung saya kesimpulannya bahwa eh, apakah itu bisa dipercaya sebagai sumber dapat dibenarkan atau tidak. Kalau dapat dibenarkan atau disalahkan, saya katakan tidak. Makanya riset itu dikatakan, penelitian itu disebut sebagai uji kebenaran. Makanya dalam penyusunan skripsi tesis ada ujian-ujiannya, proposal, sempro. Nah, itu diuji kebenarannya di situ. Jadi kalau kita katakan, kita anggap sebagai sumber sumber primer dan sekunder, itu boleh-boleh saja kita pakai. Karena untuk menguji, membandingkan, memahami dan menelaah apakah kemudian itu bisa dipercaya atau tidak. Jadi nanti di akhir riset penelitian itu baru eh, baru bisa kita pahami bersama oleh pembaca ataupun penulis penulis itu sendiri. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya berikan pendapat saya mengenai tentang Maulid Nabi Masjid di Salabose, Les Darad Belum Tali. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oh, iya. Terima kasih. Bagaimana saudara Nurmudali? Ya, baik. Terima kasih kepada pemateri sangat jelas. Karena memang dari awal saya ingin melihat respon dari pemateri itu bagaimana menanggapi hal tersebut. Mungkin terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kita semua ya. Izin Prof, berhubung teman kami satu orang ada kendalanya, jadi di sisi 1-2 ini sudah cukup. Mungkin saja ada pencerahan dari Pak Prof untuk Ya, izin moderator. ya. Ya, sedikit ada yang ingin saya tambahkan. Silakan saudara. Ya, Oh, sorry. jadi sepemahaman saya ya, yang kita pahami sebagai sejarah lisan itu adalah sejarah yang diturunkan secara turun-temurun. Misalnya dari buyut kita bercerita kepada kakek, kakek bercerita kepada ayah, ayah bercerita kepada anaknya. Jadi pada pada dasarnya kita semua ini punya sejarah sendiri yang kita peroleh secara turun-temurun dari leluhur kita. Ya, uh, itulah yang dimaksud dengan sejarah lisan atau yang lebih umum dikenal sebagai narasi tutur. Jadi menurut saya cerita lisan ini itu mudah mengalami distorsi. Kenapa? Karena di setiap penceritaan turun-temurun itu tentu ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang disederhanakan, atau mungkin ada yang dilebih-lebihkan. Jadi boleh jadi bukan maksudnya untuk mengurangi. Boleh jadi juga karena si sumber cerita ini sudah terbatas ingatannya sehingga tidak semuanya diungkap. Boleh jadi juga karena dia lupa. Yang jadi masalah kemudian karena ini narasi tutur yang diturunkan secara turun-temurun, penceritaan ini itu bercampur dengan mitos atau simbol-simbol budaya di dalamnya. Jadi unsur sejarah di dalam penceritaan itu bercampur dengan mitos dan simbol-simbol budaya. Dan kelemahan dari tradisi lisan ini, bedanya dengan dokumen tertulis, tentu
lebih banyak tidak ada tanggalnya. Tidak, di penceritaan itu tidak disebutkan tanggal, tidak ada bukti fisiknya. Itulah sebabnya tadi yang disampaikan oleh saudara Abdul Muthalib itu perlu ada yang apa yang disebut kritik sumber supaya antara satu cerita dengan cerita yang lainnya itu uh, bisa dikomparasikan. Kan tidak mungkin juga saat antara satu keluarga misalnya dengan keluarga yang lain itu berbeda cerita. Boleh jadi sama ceritanya karena dia berasal dari rumpun keluarga yang sama. Ya. Jadi saya kira itu jadi banyak hal yang masih perlu dipahami terkait sejarah lisan ini. Jadi kritik sumber terhadap sejarah lisan itu perlu dilakukan. Jadi tentu hal lainnya misalnya perbandingan antar narasumber, pencocokan dengan arsip, kemudian menganalisis konteks sejarahnya. Dalam artian jangan sampai juga semua orang berhak berbicara, sementara si penutur ini yang menceritakan sejarah lisan ini juga belum banyak yang dia pahami terkait konteks sejarah yang dia ceritakan. Jadi boleh jadi juga si pencerita ada menyembunyikan fakta tertentu mungkin karena takut, atau dia menyesuaikan cerita yang dituturkannya demi menjaga nama keluarga, ataupun ceritanya itu dikondisikan mengikuti narasi dominan yang ada di masyarakat. Jadi itu saya kira kemudian sejarah lisan juga itu sering kali lemah karena sering lemah dalam ketepatan waktu dan urutan peristiwa. Banyak narasumber mengingat peristiwa itu berdasarkan musim, pengalaman pribadi, bencana alam, masa pemerintahan raja ini, raja itu. Hal ini tentu jika secara historiografi tentu menyulitkan sejarawan dalam menyusun kronologi sejarah secara akurat. Dan hal yang umum lagi yang umum kita dapati pada pencerita itu seringkali menggambarkan masa lalu sebagai suatu hal yang ideal atau heroik. Misalnya raja itu selalu dianggap bijaksana, tokoh agama, sufi misalnya, atau penganut tarekat seringkali dianggap memiliki kesaktian luar biasa. Atau kerajaan lama sering digambarkan sangat makmur tanpa konflik. Jadi romantisasi ini seringkali muncul dalam sejarah lisan, sehingga kadang lebih mencerminkan harapan sosial dibanding fakta historis yang sebenarnya. Jadi saya kira itu tambahan saja dari saya. Terima kasih banyak moderator, dan tentu setelah ini kita